Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kelas Batita Balita dan TK. Nah adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga kita akan mendengar cerita Alkitab. Kita punya satu hari khusus adik-adik, yaitu hari ini, hari Sabat Tuhan, hari Minggu. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan, kita mau beribadah. Karena Tuhan sudah kasih kita 7 hari yang indah ya. Dan hari yang ke-7 saatnya kita datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan namanya adik-adik. Nanti adik-adik harus ingat, dari kecil sampai besar, kalau sudah hari Minggu berarti saatnya kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah sekarang adik-adik yang masih baring-baring, yang masih makan, belum siap, yuk siap, berdiri semua, berdiri. Kak Karya ajak adik-adik kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan berikan senyumnya yang terbaik. Mana senyumnya? Nah, kita mau nyanyi lagu Senyum dan bermuka gembira. Yang mukanya nangis, yuk senyum. Nah, ketawa dulu, senyum dulu. Kasih senyumnya buat kakak sekolah minggu. Yuk, semuanya berdiri, kita memuji nama Tuhan. Senyum dan bermuka gembira. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kak Karya yang pimpin kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, selamat pagi Bapa, kami bersyukur di pagi yang indah ini kami bersama anak-anak-Mu Batita Balita TK Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mau beribadah sekolah minggu. Biar Engkau berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, berikan kami hati agar kami mau mengikuti, mendengarkan pujian, menyanyi dan penuh sukacita. Dan nanti kami juga mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Tuhan Yesus, biarlah kami, walaupun dari kami kecil, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau semakin cinta dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Nah adik-adik bisa minta tolong papa dan mamanya dan adik-adik menyiapkan Alkitab. Kita melanjutkan cerita dari karya minggu kemarin.
Nah, bisa disiapkan Alkitabnya ya. Kita akan hari ini mendengarkan cerita Alkitab yang diceritakan oleh Kak Gea. Nah, jadi siap-siap ya. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita mau memuji Tuhan lagi dengan pujian kita, Yesus sayang padaku. Karena kita sebentar lagi mau merayakan apa adik-adik? Mau merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus sayang sama kita, makanya Dia mau turun ke dunia ini adik-adik. Allah yang turun ke dunia ini dalam wujud bayi kecil, Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Hari ini ketemu lagi sama Kakak Gea yang akan membawakan cerita firman Tuhan buat adik-adik di rumah. Nah, tadi adik-adik Kakak Ria juga sudah bilang ya, kita harus siapkan Alkitabnya. Ayo di rumah masing-masing siapkan dulu Alkitabnya adik-adik. Nah, Kakak hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Oke, pasti semuanya sudah buka Alkitabnya ya dan membawa Alkitabnya. Nah, adik-adik boleh dibantu sama papa mamahnya ya. Cerita kakak hari ini terambil di kitab Perjanjian Lama adik-adik, Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 dan Keluaran pasal 14 dan Keluaran pasal 15. Nah, dibantu sama papa mamahnya, kakaknya, tambi buenya yang ada di rumah. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengar cerita Alkitab. Nah, adik-adik, kita akan mendengar cara Allah yang sangat istimewa menolong umatnya menyeberangi laut yang dalam dan luas sekali adik-adik. Nah, bagaimana mereka memuji Allah adik-adik? Karena Allah telah menyelamatkan mereka. Nah, sebelum kita dengarkan adik-adik, kakak ajak kita bersatu di dalam doa dulu adik-adik. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya apa yang Kakak Gea sampaikan Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya kepadamu saja ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak mulai ya ceritanya adik-adik. Akhirnya bangsa Israel, umat Allah, melakukan perjalanan pergi dari Mesir. Nah, sekarang
mereka akan beribadah dan melayani Allah di negeri yang Allah janjikan kepada mereka. Nah, kita bisa juga membayangkannya adik-adik. Bangsa Israel pasti ada orang-orang dewasa dan ada anak-anak juga adik-adik. Mereka sedang bercakap-cakap dan ada juga yang tertawa saat melakukan perjalanan itu. Nah, mereka juga bisa mendengar suara binatang-binatang di dekat mereka adik-adik. Nah, sungguh petualangan yang menyenangkan. Tetapi bagaimana orang Israel tahu jalan mana yang mereka harus tuju adik-adik? Nah, ada awan istimewa yang dikirimkan sendiri oleh Allah. Nah, pemimpin bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Nah, awan istimewa itulah jalan mereka adik-adik. Mereka harus mengikuti awan istimewa itu yang sudah diberikan Allah kepada mereka. Tiba-tiba awan itu berhenti. Tetapi orang-orang Israel sudah tahu itu saatnya mereka beristirahat. Nah, di malam hari awan itu bersinar menjadi merah berapi-api untuk menerangi orang-orang Israel supaya mereka bisa memasak dan menyiapkan tenda, juga menyiapkan segala sesuatu yang mereka siapkan untuk bisa tidur di malam hari dengan nyenyak adik-adik. Nah, awan istimewa itu juga mengingatkan mereka bahwa Allah selalu bersama-sama dengan mereka. Ia menjaga mereka seperti yang Allah janjikan adik-adik. Bangsa Israel berjalan terus hingga mereka tiba di tepi laut. Nah, tepi laut itu bernama Laut Teberau atau Laut Merah. Allah menyuruh Musa untuk mengatakan kepada orang-orang Israel itu agar berhenti adik-adik dan mendirikan tenda, juga beristirahat di situ adik-adik. Jadi apa yang dikatakan Musa, orang-orang Israel menurut, karena pesan Allah telah disampaikan oleh Musa. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat Firaun dan tentaranya datang menuju ke arah mereka adik-adik. Karena Firaun telah berubah pikiran, membiarkan bangsa Israel pergi. Sekarang mereka mengejar untuk menangkap dan membawa mereka, bangsa Israel, untuk kembali ke Mesir dan menjadi budak lagi. Bangsa Israel, umat Allah, merasa takut dan mulai mengeluh kepada Allah dan Musa. Ketika mereka melihat orang-orang Mesir berbaris mendekati mereka, bagaimana mereka bisa menghindar dari musuh, sedangkan mereka berada di tepi Laut Teberau atau Laut Merah dan tidak memiliki perahu untuk menyeberangi laut adik-adik. Bagaimana ya? Tampaknya tidak ada jalan untuk meloloskan diri. Tetapi kedatangan mereka, kedatangan musuh itu adik-adik, tidak mengejutkan Allah. Allah punya rencana untuk menyelamatkan bangsa Israel.
Musa berkata kepada bangsa Israel, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Kemudian, tepat di depan mata mereka, adik-adik, mereka melihat tiang awan bergerak. Awan itu berdiri di antara orang Israel dan orang Mesir. Allah membuat apinya menyala pada sisi orang Israel agar mereka bisa melihat. Tetapi Ia membuat awan itu gelap pada sisi orang Mesir untuk menghalangi mereka bisa menemukan orang Israel. Lalu Allah menyuruh Musa untuk angkat tangannya, satu tangannya ke atas laut. Tiba-tiba Allah mendatangkan angin yang kuat dan bertiup sepanjang malam. Lalu mendorong air laut menjadi tembok air, adik-adik. Tembok air itu di sini ada sisi kanan dan sisi kiri. Lalu di tengah-tengahnya ada jalan, adik-adik, yang lebar dan kering. Allah menahan air laut dengan kuasanya, adik-adik, yang kuat agar orang-orang Israel dapat dengan selamat menyeberangi dan berjalan di tanah yang kering itu dengan tembok air di kedua sisi, adik-adik. Nah, ketika semua orang Israel dengan selamat telah menyeberang ke tepi yang lain dari tepi laut Teberau yang kering yang dibuat Allah, tiba-tiba roda dari kereta perang mereka Mesir itu mulai terlepas, adik-adik, sehingga tentara-tentara itu tidak bisa mengendalikan kereta-keretanya. "Ayo kembali," kata mereka, adik-adik, teriakan orang-orang Mesir. Allah berperang untuk melawan mereka, adik-adik. Tetapi sudah terlambat. Allah membuat tembok-tembok air tadi yang ada kedua sisinya, adik-adik, itu runtuh dan menutupi jalannya, adik-adik, menjadi rata, kembali seperti laut semula, laut Teberau itu, adik-adik. Dan orang-orang Mesir, mereka semua tenggelam. Orang-orang Israel dipenuhi dengan sukacita. Allah telah menyelamatkan mereka dari Firaun dan tentaranya. Allah telah berjanji untuk membawa mereka dengan selamat keluar dari Mesir, dan Ia telah menepati janjinya. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Adik-adik boleh lihat di dalam Alkitabnya di Keluaran pasal 14 ayat 31. Lalu bagaimana mereka dapat memuji Allah karena telah menyelamatkan mereka? Bagaimana mereka dapat menunjukkan sukacita mereka? Dengan menyanyikan lagu pujian yang indah kepada Tuhan Allah. Itulah yang mereka lakukan, adik-adik. Cerita kakak sudah selesai, adik-adik. Tadi kita sudah tahu ya jawabannya. Bagaimana bangsa Israel memuji Allah karena telah menyelamatkan mereka. Nah, kita juga dapat lakukannya, adik-adik.
Nah, kita dapat berterima kasih juga kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan kita dan Allah telah menepati janjinya. Karena itu kita juga dapat menyanyikan puji-pujian kepada Allah adik-adik. Dan kita juga dapat berterima kasih kepada Allah karena Ia telah mengirimkan anaknya Yesus, anak domba Allah, untuk menjadi juru selamat kita. Baik adik-adikku semua, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya karena kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang telah Engkau sampaikan Tuhan melalui kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami dapatkan, apa yang kami dengarkan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Dan kami lakukan di setiap hari-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah, karena kita masih pandemi COVID-19, jadi adik-adik belum bisa bersekolah minggu di ruangan sekolah minggu maupun di gereja. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya, disimpan dulu ya di dalam celengan atau di dalam amplop. Gak apa-apa, nanti kalau kita sudah bisa bersekolah minggu, bertemu langsung sama kakak-kakak sekolah minggu di ruang sekolah minggu maupun di gereja, baru adik-adik boleh memberikan persembahannya kepada di dalam kantong persembahan kepada kakak-kakak sekolah minggunya ya. Adik-adik jangan lupa. Adik-adik, kita tadi sudah mendengar cerita firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Gea. Nah, adik-adik, Allah itu kuat. Allah itu maha kuasa. Allah memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Allah itu juga adik-adik menyelamatkan umatnya. Nah, Allah yang sama juga adik-adik menyelamatkan kita semua. Allah mengutus putra tunggalnya yaitu Tuhan Yesus yang lahir ke tengah-tengah dunia ini adik-adik untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita semua. Allah sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia sangat mengasihi kita semua. Kita mau nyanyi satu pujian kita. Allah menjaga Israel. Israel berjalan, Israel berjalan melewati laut Teberau. Allah menjaga, Allah menjaga. Puji nama Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Israel berjalan, Israel berjalan melewati laut Teberau. Allah menjaga, Allah menjaga. Puji nama Tuhan, haleluya. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini ya. Sekarang kita mau berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kak Karya yang memimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh kagum Tuhan, kami boleh bersuka cita mendengarkan. Kami boleh mendengar kuasa Tuhan yang besar boleh terjadi untuk umat Tuhan. Mereka boleh menyeberang dengan selamat karena kuasa Allah yang begitu besar.
Terima kasih ya Allah, kami bersyukur kami anak-anak-Mu boleh senantiasa meminta tolong. Kami suka berdoa, suka baca Alkitab, sehingga kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin cinta dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau taat dan setia menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk orang-orang terdekat kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, begitu pula juga dengan kami. Biarlah kami, walaupun kami masih kecil, Tuhan Yesus selalu berkati tumbuh dan kembang kami, sehingga kami boleh semakin mencintai dan mengasihi Tuhan dan sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami, anggota keluarga kami, dan orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Biarlah Engkau berikan mereka kesehatan, kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keadaan kami pada saat ini, di mana kami sedang mengalami pandemi virus corona Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan kami semuanya kesehatan, kekuatan, dan kami mampu melewati pandemi ini dengan kasih karunia Tuhan. Dan kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terbaik sudah Tuhan siapkan bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan, karena kami sudah mendengarkan bahwa Engkau mengutus putra tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus, lahir ke tengah dunia ini Tuhan, yang sebentar lagi kami akan rayakan, yaitu hari Natal. Kami boleh bersuka cita karena juru selamat kami telah lahir, penebus kami telah lahir, sehingga kami yang tidak layak ini, kami adalah manusia yang berdosa, boleh dilayakkan, kami boleh ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus adalah sang anak domba Allah, darahnya yang tercurah untuk menebus dan menyucikan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati kehidupan kami sekeluarga setiap hari. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan bersyukur. Kami juga mau berdoa untuk persembahan syukur kami. Tuhan Yesus, Kau berkati apa yang sudah kami berikan. Biarlah itu semua Tuhan boleh Engkau berkati untuk pekerjaan perluasan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati masa kecil kami Tuhan, kami boleh senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita bertemu lagi minggu depan ya untuk bersekolah minggu. Sampai jumpa.